Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai pemasangan tromol Versa atau MP mono pada tipe Honda Tiger. Jadi sebelum kita melakukan teknik bagaimana cara pemasangan tromol Versa pada Honda Tiger, saya akan sedikit mengulas mengenai kelebihan dan perbedaan dengan tromol Mega Pro GL dengan tromol dari Versa atau MP mono. Dan untuk tromol GL atau Mega Pro sendiri itu kan kelemahannya ada di sini ya, bagian knob gear ini. Nah, untuk bagian knob gear ini sendiri masih terlalu, istilahnya terlalu kuno ya. Untuk pada penggunaan tromol GL ini masih menggunakan karet angkatan, belum menggunakan knob gear seperti pada tromol Versa seperti ini. Nah, ini kan sudah menggunakan knob gear, jadi bisa dilepas. Dan untuk penggantiannya sendiri kita hanya memerlukan penggantian pada bos bagian tromol ini ya, bos knob-nya. Bentar, saya lepas dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri pada tromol Versa maupun MP mono itu sudah menggunakan karet knob gear seperti ini. Jadi apabila knob gear ini oblak, untuk penggantiannya cukup sederhana. Kita hanya memerlukan penggantian pada karet tromol pada sisi knob gear kiri ini ya. Nah, untuk kelemahannya sendiri seperti itu. Untuk tromol GL masih menggunakan karet angkatan seperti ini, belum menggunakan karet knob gear seperti pada penggunaan tromol RE King, MP mono maupun Versa ini ya. Jadi seperti itu. Dan alasan saya mengapa tidak menggunakan tromol RE King maupun sejenisnya seperti Peganyu ataupun Yamaha sejenisnya yang menggunakan knob gear, dikarenakan untuk pemasangan pada motor Tiger ini itu tidak memerlukan banyak perubahan. Antara lain untuk klakernya sendiri, ini klaker daripada tromol GL dan juga Versa ini sama, jadi ukurannya sama. Untuk klakernya ini menggunakan klaker 6302 ini. Dan ini pun sama untuk tromol Versa sendiri, itu untuk klakernya juga sama seperti motor GL. Jadi kita untuk asnya nanti bisa menggunakan kepunyaan Honda GL juga, as belakangnya ini. Jadi tidak perlu banyak perubahan ya. Dan untuk modelnya sendiri, untuk tutupnya juga sama, meskipun ini beda ya. Secara model sama, tapi ini berbeda. Perbedaannya di mana? Untuk perbedaannya yaitu di tinggi bagian tutup kampas ini. Nah, tutup kampas ini untuk kepunyaan GL dan kepunyaan Mega Pro mono maupun Versa itu berbeda. Untuk kepunyaan GL, Honda GL itu dia cenderung lebih pendek. Jadi untuk ketinggian ini dengan yang depan ini, tandokan rumah kampasnya ini dia sejajar. Tetapi untuk tutup kampas daripada Honda Versa maupun MP mono itu dia sedikit lebih menonjol dari tandokan tutup kampasnya ya. Tutup kampas ini
jadi tingginya itu tidak sama. Jadi kemarin pada saat pemasangan itu saya lakukan pemotongan pada sisi bagian tutup kampas rem bagian kanan ini. Nah, yang ini sisa potongannya ya. Jadi kita potong sekiranya dia lurus dengan tandokan rem depan ini. Nah, ini agar dia bisa sama seperti tutup Honda GL. Nah, ini ya. Dan untuk perbedaannya lagi, untuk tutup kampas Honda GL maupun Mega Pro itu bagian dalamnya tidak sama dengan kepunyaan ini ya. Untuk tutup kampas Honda GL Mega Pro itu tidak sama dengan kepunyaan MP Mono maupun Versa. Dari segi tinggi ini ya, tinggi tutup kampas bagian dalamnya ini berbeda kedalamannya. Ini dengan kepunyaan GL itu ternyata berbeda, meskipun sekilas nampak sama ya untuk modelnya, tapi bagian dalamnya juga berbeda. Nah, ini ya, bisa dilihat sendiri di kamera. Nah, ini yang kepunyaan GL, ini yang kepunyaan Versa atau Mega Pro Mono yang kampas ya, yang masih belum cakram. Dan itu ada untuk Honda Versa itu kan masih kampas ya kalau Versa. Kalau Mega Pro Mono kan dia ada yang cakram, ada yang kampas mungkin ya. Tapi yang saya sering lihat itu sepertinya untuk Mega Pro Mono itu menggunakan rem belakang cakram seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu banyak perubahan apabila kita menggunakan tromol Versa pada Honda Tiger ini ya. Honda Tiger GL Mega Pro itu sama. Nah, untuk yang kedua, untuk persamaannya lagi, kita tidak perlu membeli gear baru ya. Gear baru karena untuk penggunaan tromol Versa pada motor Tiger itu gearnya sama juga. Nah, ini untuk gear bawaan waktu saya membeli tromol Versa ini ya, tromol Versa itu gearnya seperti ini, ukuran 42 ya, besar sekali. Nah, untuk lubang baut empatnya ini dengan kepunyaan Honda GL Mega Pro itu sama. Nah, seperti ini ya. Nah, sama. Jadi untuk kelebihannya saat kita menggunakan tromol Honda Versa itu kita tidak perlu membeli gear baru. Jadi bisa menggunakan gear yang lama kita pasang di nab gear Honda Versa. Nah, seperti ini. Untuk gearnya saya ganti ukuran 40 ya, 40. Rantainya ukuran 428. Seperti itu. Jadi untuk kelebihannya sangat banyak sekali ya ketika kita mengganti tromol belakang dari Honda Tiger GL dengan menggunakan tromol Honda Versa seperti itu. Dan untuk pemasangannya sendiri juga cukup mudah karena kita tidak perlu banyak melakukan perubahan ya. Mungkin untuk perubahannya nanti hanya di bos kanan kirinya itu. Jadi kita tata kembali, kita sesuaikan dengan ukuran lebar daripada arem motor itu sendiri. Untuk ubahan apa saja yang dilakukan, tentu saja untuk asnya sendiri, untuk kepunyaan Honda Tiger, meskipun aremnya ini besar ya, meskipun aremnya besar, tetapi untuk lebar dari as belakangnya ini, panjang as belakangnya itu masih lebih panjang kepunyaan GL. Nah, ini saya menggunakan as Honda GL ya, as Honda GL ini as 17 kunci 17 yang ini, tapi untuk diameter asnya ini sekitar 14 ini ya, bentar saya ukurkan. Nah, sekitar 14-an. Cuma untuk
kepala bautnya ini kita menggunakan kunci 17. Jadi untuk as belakangnya ini kita masih menggunakan GL ya, bisa, cuma dia sedikit kurang rapinya di sisi bagian kiri. Kita harus membuatkan bos seperti ini, jadi nanti diganjal seperti ini biar tidak terlalu panjang, karena untuk dratnya ini nanti nggak nyampe ya. Nah, untuk dratnya ini nanti nggak nyampe saat dipasangkan di arm Honda Tiger. Dan untuk ubahan yang kedua itu pada bos bagian kiri. Nah, bos bagian kiri ini bosnya saya akal sendiri, saya buatkan sendiri. Ukurannya sekitar 17,5, sekitar segitulah, 17,5. Jadi untuk membuatnya ini kita juga harus memperhitungkan ya, memperhitungkan mana yang perlu diganjal dan sesuai dengan panjang, sesuai dengan lebar swing arm pada Honda Tiger tersebut. Nah, ini untuk bosnya ini saya buat sendiri dari tengahan klaker. Untuk yang ini, yang dalam ini saya ambil dari copotan ini ya, copotan klaker dari nabgearnya ini. Nah, ini nomornya 6004. Jadi klaker ukuran 6004 itu tengahnya saya ambil, terus saya gabung dengan tengahan dari klaker ini, dari copotan 6302. Nah, ini ya, nah ini 6302. Jadi yang bagian dalam ini dari klaker nabgearnya, terus yang luar ini kan lebih kecil, ini ya lebih kecil, saya ambilkan dari klaker 6302. Fungsinya apa? Untuk fungsinya sendiri, saat dia posisi dipasang, untuk yang klaker 6004 ini kan fungsinya untuk mengganjal bagian nabgear. Nah, mengganjal bagian nabgear agar nabgear ini tidak sampai keluar ya, keluar ke bagian kiri. Nah, itu kita ganjal menggunakan copotan klaker 6004. Nah, ini kan pas ya. Jadi ini pada bagian tengah klaker ini harus bisa mengganjal dengan bos bagian kiri ini. Fungsinya agar dia tidak keluar saat dia dipasang. Dan untuk fungsi dari copotan klaker yang 6302. Nah, ini untuk bagian asnya. Jadi asnya ini bisa pas masuk di sini. Nah, untuk asnya kita menggunakan yang kecil, untuk yang besar ini untuk pengganjalan pada bagian nabgearnya. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing bos ini, yang dalam dan yang luar ini berbeda, dan fungsinya untuk asnya dan untuk pengganjalan pada bagian nabgear. Seperti itu ya. Mungkin nanti jika kurang jelas bisa tanya di kolom komentar. Jadi yang bagian dalam ini menggunakan copotan dari tengahan klaker 6004, dan yang kecil ini menggunakan dari copotan klaker 6302. Seperti itu ya. Jadi dipotong, nanti ditutul las. Untuk lebarnya sendiri ini sekitar ini ya, 17 mili. Nah, seperti itu. Dan untuk yang bagian kiri tadi, yang ini ya, untuk tromol Versa itu juga dipapras sampai sekiranya tinggi bagian belakang dan depan ini sejajar. Tinggi bagian depan dan belakang ini sejajar, seperti kepunyaan tromol GL ini ya. Jadi agar dia bisa sama.
Ini saya review ulang ya, karena ini sudah pemasangannya sudah lama. Jadi sebelum saya membuat video tutorial seperti ini, sebelumnya sudah saya pasang. Sudah lama ini, sekitar hampir berapa ya, 6 bulanan mungkin saya sudah menggunakan tromol kepunyaan Honda Versa. Karena untuk tromol saya sendiri yang lama itu masih menggunakan tromol GL ya. Tromol GL itu saya sering melakukan penggantian pada bos bagian akhirnya ini ya. Ini permasalahan pada tromol GL MP itu ada di sini. Jadi karena sudah bosen ya gonta-ganti terus, jadi saya ganti sekalian tromolnya menggunakan tromol Honda Versa seperti ini. Nah, ini. Dan untuk kelebihannya juga, oh ini untuk rujinya ini juga saya pakai kepunyaan ruji lama dari copotannya tromol Tiger ini. Jadi ruji yang lama itu saya pakai kembali di sini juga bisa. Jadi kelebihannya banyak sekali. Mungkin kalau tromol Yamaha kan dari segi gear, terus klakernya itu kan sudah beda, tetapi untuk penggunaan tromol Versa sendiri itu cukup sederhana ya, cukup sederhana. Jadi tidak perlu banyak biaya untuk dilakukan perubahan. Cuma kita harus membuat bos bagian kiri ini, bos ini dibuat sendiri. Mungkin kalau beli kurang tahu ya saya ada atau tidak, tapi karena di sini untuk cari di toko juga sulit ya, jadi saya ngakal sendiri ini dari dengan klaker yang saya las titik seperti ini modelnya. Mungkin kurang rapi ya, untuk teman-teman yang menginginkan hasil yang rapi, mungkin nanti juga bisa dibuatkan di tukang bubut. Bisa request ya nanti ukurannya itu seperti apa, itu bisa. Semisal teman-teman menginginkan yang sekiranya bisa rapi ya, ini karena akal-akalan saya sendiri, low budget istilahnya, yang penting bisa fungsi dengan baik, itu bisa kita buatkan sendiri dari dengan klaker. Jadi seperti itu. Untuk gear-gearnya ini sama, untuk klakernya sama, untuk rujinya sama, tutup kampas juga sama, meskipun harus kita lakukan pemotongan ya pada bagian sisi kanan ini. Dan ini bekas pemotongannya yang tromol, tutup tromol Versa. Nah ini kita potong sampai sejajar. Seperti itu ya. Dan untuk yang selanjutnya mungkin dari, bentar saya ambilkan dulu. Nah ini ya sudah saya siapkan pada bagian apa ini, kalau menyebutnya di sini titik Y ya. Jadi bagian setelan roda bagian belakang ini, pada baut setelan arm bagian belakang ini. Nah ini juga harus kita lakukan pengganjalan. Nah, seperti ini. Jadi kita buatkan bos sendiri, kita buatkan bos supaya untuk asnya ini tidak oblak. Nah asnya ini dia tidak oblak, ini kan oblak ya. Nah jadi kita buatkan bos agar dia bisa masuk pas di setelan arm ini ya. Setelan armnya ini bisa pas, kita buatkan bos jadi dia bisa pas, nah tidak oblak ya. Untuk pengaruhnya apa? Untuk pengaruhnya sendiri biasanya untuk saat dibuat hentakan itu ya, saat dari stop terus go, dari saat berhenti terus motor digas itu biasanya terjadi gredek ya, jadi ada sedikit hentakan. Itu biasanya dari rumah asnya ini. Nah ketika dulu kan sudah saya lakukan proses pemasangan ya,
dan ininya karena masih longgar, terus saya pakai jalan itu kok rasanya seperti ada hentakan. Ternyata itu ada di bagian sini masalahnya. Di bagian setelan arm ini juga harus kita buatkan bos. Ini juga bisa dibuatkan di tukang bubut, diakal sendiri pakai plat yang dari plat yang tebal ya, yang kuat, yang banyak besi, itu juga bisa. Ini saya buat sendiri, ditekuk sendiri, istilahnya buat sendiri semua ya. Jadi bos ini buat sendiri, terus bos kiri tadi juga buat sendiri untuk efisiensi biaya ya, bahasa halusnya. Nah seperti itu. Jadi mungkin bisa sebagai referensi teman-teman untuk pemasangan tromol Versa pada motor hereknya ya, hereknya seperti GL, Mega Pro Tiger, itu bisa menggunakan tromol Honda Versa karena dia sudah menggunakan knob gear seperti ini. Dan untuk stick remnya, stick rem ini ya, itu saya juga menggunakan kepunyaan Tiger lama. Jadi saya menggunakan kepunyaan Tiger lama. Dan untuk pangkonya sendiri bagian dalam, untuk pangkon bagian stick rem saya tampilkan di video ini ya. Nah ini ada fotonya, saya tampilkan di foto ini. Itu kita lubangi, stick remnya kita lubangi dan kita ukur sendiri sekiranya stick rem ini bisa presisi masuk pada lubang tutup kampas ini ya, bisa sejajar dengan tutup kampas. Itu pengeborannya kita atur sendiri seperti itu ya. Langsung saja kita lanjut ke proses pemasangan supaya tidak lama-lama ya. Lanjut ke proses pemasangan ya. Untuk proses pemasangannya jangan lupa untuk bos knob gearnya ini, yang dalam ini kan juga ada bosnya. Ini bawaan dari tromolnya. Ini jadi kemarin saya beli itu satu set knob gear, tutup kampas, pokoknya semua ya. Jadi tinggal pasang. Ini ada bos knob gearnya bagian tengah sini. Nah ini kita pasang dulu. Nah kita pasang. Ini yang bos yang tadi buatan sendiri, kita pasang dulu. Ini karetnya sudah saya pasang semua. Lanjut ke pemasangan akhirnya. Di sini ya, setelan ramnya tadi yang sudah kita masukkan bos, kita masukkan. Nah untuk yang membuat kurang rapi saat kita menggunakan ASGL, yaitu pada bagian sisi kiri ini kita harus menambahkan bos lagi. Untuk bos ini saya buatkan dari bos tengah tromol belakang ini kan, pada bagian tengahnya ini biasanya ada bosnya. Nah itu saya potong dari yang tromol GR itu, saya taruh di sini. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu berapa lebarnya akan saya ukur dulu ya menggunakan jangka sorong. Ukurannya sekitar 13,4, 13,5 lah mungkin, seperti itu. Ya, kita masukkan. Ntar ya saya ambilkan tempe dulu ya. Lalu kering.
tutup kampasnya, lalu ke sini ya. Ini jangan kebalik ya masangnya, jadi yang besar ini di dalam, yang kecil tadi di luar. Ini ya, kurang lebih. Saya lihatkan dulu untuk nah ini kan sudah pas tengah ya. Untuk ukuran bornya tadi kan sudah saya tampilkan ya, ukuran bornya. Jadi ini sudah pas tengah. Untuk pelurusan yang utama itu nanti ada di gear belakang dan gear depan, itu harus sejajar ya, usahakan bisa lurus. Pemasangannya seperti ini belum saya kencangkan ya, belum saya pasang rantai juga. Dan untuk muternya ini juga tidak seret ya, seret. Tapi untuk ukuran bosnya tadi seperti yang sudah saya tampilkan, jadi yang sisi kanan dipotong sedikit sampai sejajar dengan tandokan rem depan, dan yang kiri tadi dibuatkan dari tangan klaker itu. Nah, kita tinggal pasang rantai dan kita kencangkan bautnya, sudah siap pakai. Nah, ini ya yang kurang rapi di sini, kalau kita menggunakan ASGL itu terlalu panjang, jadi kita harus kasih pos ini agar bagian kiri dratnya itu bisa pas ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan tromol Versa pada tipe Honda Tiger. Mudah-mudahan menjadi wawasan pada teman-teman semua yang sedang mencari gagasan, istilahnya sedang mencari gagasan untuk penggantian tromol belakang pada motor kesayangannya. Sekian ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.